Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena darah anak domba Allah yang tercurah menguduskan hidup kita. Sehingga kita layak memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Sebab darahmu yang menguduskan hidup kami. Darahmu Yesus yang melayakkan hidup kami. Untuk datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab kebaikan-kebaikanmu terus kau nyatakan. Tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Sebab tuh pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah, meninggikan nama. Sebab engkau layak. Masuk Tuhan, dengan darahmu domba, termasuk dengan hatiku menyembah yang kuasa. Katakan termasuk dengan hatiku dengan darah domba, termasuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sang Maha Kudus, Tuhan, aku dengan masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu,
Ku selalu ku menyembahmu, ku menyembahmu. Amin. Ku selalu ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahmu, sembahmu kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, tinggikan namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih padamu, sebab darah-Mu yang melayangkan kami, sebab darah-Mu yang menguduskan kami. Ya Allah, sebab Engkau yang mengasihi kami, sebab Engkau berkenan akan hidup kami. Semua semata-mata karena kasih-Mu, bukan karena kehebatan dan perbuatan kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Sebab Engkau yang kami puji, sebab Engkau yang kami sembah, sebab Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan selamanya.
terpujilah, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah, ya Allah, mulia kami menyembah, kami menyembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menyertai hidup kami. Ebenezer, sampai sejauh ini Kau yang menolong kami. Bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya,
Ya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang sama sepertimu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau mengembalakan kami dengan kasih, dengan kuasa-Mu. Kami tak pernah kekurangan satupun yang baik, Tuhan. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Engkau segalanya. Sungguh kami aman di dalam, kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Suatu kami mau terus melekat kepada-Mu, tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Menguasai hidup kami, mengendalikan seluruh langkah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau satu-satunya dan Engkau segalanya bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa yang ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu.
Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau serta dalam damai-Ku, damai dalam-Ku, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saat Kau serta dalam-Mu, damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Dalam damai-Ku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu,
damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu. Aku penuh dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku, dalammu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami punya damai yang tidak akan pernah habis-habisnya. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami akan terus dapat bersuka cita senantiasa dalam segala keadaan. Sebab kami percaya Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang mengasihi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Dan hanya untuk firman-Mu Tuhan. Seluruh Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus bisa menjadi. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri yang sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai di pasal 138 dari kitab Mazmur yang kita baca. Judulnya pada kitab pasal ini adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Ya, jadi kalau kita melihat membaca dari awal tadi sampai akhir, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dari pasal 138 kitab Mazmur ini, ya kita melihat bagaimana ini Mazmur ini ditulis karena pemazmur atau yang menuliskan Mazmur ini mengalami pertolongan dari Tuhan. Sehingga muncullah nyanyian syukur, ucapan syukur kepada Tuhan pada pasal ini.
Eh, aplikasinya bagi kita apa? Ya, tentu saja eh, kalau kita mau apa namanya lihat kenyataan sehari-hari di dalam kehidupan kita, ya. Pertanyaannya adalah nyanyian syukur atau ucapan syukur ini apakah secara konsisten ya kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukannya dengan konsisten, ya? Mungkin ada sebagian dengan jujur mengatakan kepada hati kita, pada diri kita bahwa di dalam praktek kehidupan sehari-hari kadang-kala kita mungkin kedapatan belum begitu konsisten mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kadang kita bersyukur, ya. Kadang kita mengeluh, ya. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang masih bersungut-sungut, ya, kepada Tuhan, ya. Nah, eh, kalau dikatakan kita lebih banyak mengeluh atau lebih banyak merasa tidak puas kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, apa yang kita terima dalam hidup kita, eh, itu bisa saja menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi hari ini kita mau belajar eh, sebenarnya dasar daripada kita mengucap syukur itu atau landasan kita mengucap syukur itu kepada Tuhan sebenarnya eh, apa di dalam kehidupan kita, ya. Eh, tentu kita mengucap syukur bukan saja sekedar karena Tuhan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, keperluan-keperluan hidup kita, atau karena doa-doa kita, seruan-seruan kita dijawab, ditolong oleh Tuhan, ya. Tapi menurut saya harus ada hal yang lebih tinggi levelnya daripada sekedar itu, ya. Nah, saya menemukan tentu landasan atau dasar kita mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama itu haruslah bahwa kita mengenal akan kasih-Nya, ya. Mengenal akan kasih-Nya menjadi dasar yang paling utama. Kita harus selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita, ya. Di ayat 2 dikatakan, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu, ya. Jadi pengenalan kita akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita, untuk menyelamatkan kita, itu harus menjadi dasar yang utama, ucapan syukur yang muncul di hati kita setiap hari sepanjang kehidupan kita. Jadi dikatakan di ayat 2 ini, aku memuji-Mu dan mengucap syukur karena kasih-Mu, ya. Kita sudah tahu bagaimana di kitab Habakuk 3 ayat 18 mengatakan bahwa kitab Habakuk mengatakan bahwa sekalipun kambing domba terhalau di dalam kandang, ya, hasil pohon zaitun mengecewakan, ya, tetap menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan, walaupun keadaan di sekelilingnya tidak ada kambing domba di dalam kandang, ya. Itu, walaupun hal-hal itu terjadi di dalam kehidupannya, tapi Habakuk memutuskan untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap beria-ria di dalam Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan. Jadi ucapan syukurnya tidak tergantung kepada keadaan sekelilingnya, tidak tergantung kepada apa yang terjadi di dalam kehidupannya, tapi dia sudah memutuskan bahwa dia akan tetap beria-ria kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Jadi pengenalan kita akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita harusnya menjadi dasar utama bagi kita
untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin hal yang baik atau mungkin hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi landasan bagi kita orang yang percaya untuk mengucap syukur menurut saya adalah hal yang pertama adalah bahwa kita mengenal kasih Tuhan di dalam hidup kita yang telah berkorban bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menunjukkan kasih-Nya yang nyata, yaitu mati di kayu salib untuk kita. Jadi itulah yang harus terus kita renungkan, yang harus terus kita sadari, sehingga di dalam hati kita boleh muncul ucapan syukur yang tulus, ucapan syukur yang murni setiap hari di dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Menurut saya itu yang pertama, ya. Nah, landasan yang kedua, nah tentu saja apa yang barusan kita baca di dalam kitab Mazmur ini, yaitu pengalaman ditolong oleh Tuhan, ya. Jadi pengalaman pribadi atas pertolongan Tuhan itu memang cukup penting di dalam kehidupan kita, walaupun bukan yang utama, tapi tetap pengalaman pribadi ditolong oleh Tuhan harus menjadi dasar kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jadi ada jalan-jalan Tuhan yang dialami oleh pemazmur, ya. Di ayat yang ketujuh juga ditekankan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ya. Jadi pengalaman ditolong oleh Tuhan itu eh, tentu menjadi dasar bagi kita untuk kita mengagumi pekerjaan Tuhan, untuk kita eh, memuji Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa mengeluarkan ucapan atau nyanyian syukur di dalam kehidupan kita. Ya, ini mungkin nampaknya hal yang biasa, tapi bisa saja terjadi. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang percaya setiap minggu ke gereja, ya, tapi minim sekali atau sedikit sekali mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan-jalan Tuhan. Minim sekali mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Memang mendengar bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu berkuasa, tapi sedikit sekali mengalami kebaikan Tuhan, sedikit sekali mengalami kebaikan Tuhan, atau mungkin bahkan mungkin ada yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, ya. Setiap minggu atau setiap hari mendengar bahwa Tuhan itu baik, tapi tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan itu sendiri secara pribadi, ya. Nah, hal ini kan bisa menjadi hal yang sebenarnya berbahaya, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mendengar tanpa mengalami Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya apa yang kita dengar itu, ya, maka semakin hari akan semakin kecil kepercayaan kita terhadap apa yang pernah kita dengar tanpa kita alami. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, ya, apapun kata orang tentang Tuhan, tapi karena kita pribadi telah mengalami pengalaman bersama Tuhan, ditolong Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami jalan-jalan Tuhan, apapun kata orang kita tidak peduli, ya. Karena apa? Karena kita sendiri telah mengalami bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan itu memang betul berkuasa di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dalam hati kita yang telah mengalami ini, kita tidak bisa goyah kepada kasih Tuhan, tidak bisa goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahkan semakin hari, kalau kita semakin terus mengalami Tuhan, maka ucapan syukur kita akan semakin kuat dan semakin dalam. Jadi, tentu pengalaman itu penting bagi kita, ya.
Di dalam kisah Ayub yang dulu pernah kita baca ya, uh, dia mengeluarkan sebuah statement di dalam Ayub 42 ayatnya yang kelima, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, Ayub menjadi saleh karena mendengar Tuhan dari orang, ya, belum pernah dia uh, mengalami Tuhan, tapi oleh karena sebuah peristiwa dia mengalami Tuhan secara langsung, dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami ngobrol dengan Tuhan, ya, sehingga sejak saat itulah Ayub mengalami pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan, dan hidupnya juga berubah sejak peristiwa itu. Jadi eh, sekali lagi, pengalaman pribadi atas pertolongan Tuhan ya penting bagi kita, itulah yang menjadi dasar kita bersyukur kepada Tuhan ya. Dan yang terakhir tentu ya, kita bersyukur karena pengenalan kita akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur karena kita mengalami pengalaman pribadi, ditolong oleh Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan tentu ya, dasar kita bersyukur adalah pernyataan janjinya bagi kita ya. Di dalam Mazmur 138 ini tadi ayat yang kedua B dikatakan, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ya. Walaupun kita mungkin belum mengalami eh, seluruhnya janji-janji Tuhan dalam hidup kita, tapi saya kira janji Tuhan itu sudah cukup bagi kita, membuat kita bersyukur karena janjinya tentu luar biasa ya. Sekalipun belum semuanya kita mengalami janji Tuhan, tapi cukuplah janji Tuhan bagi orang yang percaya untuk mengucap syukur, untuk melahirkan nyanyian syukur di hati kita, karena memang janjinya luar biasa, janji-janjinya melebihi segala sesuatu. Mari perkuat iman kita, ya, keyakinan kita, kepercayaan kita dengan dipenuhi oleh janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi kita hari ini belajar bahwa nyanyian syukur bukan sekedar hanya karena Tuhan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tapi landasan kita bersyukur, dasar kita bersyukur karena kita mengenal kasih setia Tuhan yang telah menyelamatkan kita, karena kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi ditolong oleh Tuhan, dan tentu karena pernyataan janji-janjinya yang kita pegang, itu cukup membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Maaf, di sini mati lampu, jadi video saya dimatikan. Jadi pagi hari ini tentu sekali lagi Tuhan mengingatkan kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tapi tentu seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, kita bersyukur bukan hanya karena semata-mata sebagai bentuk lip service kita, tapi benar-benar pure, murni, keluar dari hati kita, karena kita mengalami kasih setia Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, seperti apa yang tadi Pak Ramli juga sampaikan tentang kisah perjalanan hidup Ayub. Terkadang banyak orang bisa bersyukur ya hanya sebatas lip service sebagai rutinitas agamawi, ya karena dia tahu dari kata orang, atau kalau pemimpin pujian mengajak nyanyi ya nyanyi, pemimpin pujian ngajak angkat tangan ya angkat tangan. Tapi apakah selepas dari pertemuan ibadah yang hanya seminggu itu 1,5 jam atau plus komsel tambah 1 jam, di luar pertemuan ibadah itu hati kita juga terus senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Jadi bukan hanya sebatas rutinitas agamawi. Tadi Pak Ramli sudah sampaikan bahwa tidak ada 3 alasan, yaitu karena kita mengenal kasih setia Tuhan, terus kita mengalami berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan menguatkan kita,
dan Tuhan setia bersama dengan kita. Bahkan yang ketiga, karena ada janji-janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang kedua, di dalam terjemahan Indonesia masa kini, itu kalimatnya lebih mudah untuk kita mengerti tentang janji Tuhan. Di bagian 2 dikatakan gini, engkau lebih mementingkan janjimu daripada pendapat orang tentang dirimu. Itu Tuhan kita. Dia lebih mementingkan janjinya. Dia nggak pusing orang ngomong apa tentang dia. Makanya seperti ayat yang pernah saya katakan, kalaupun kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia. Maksudnya setia dengan janji firman-Nya. Dia nggak pusing kita setia atau nggak setia, dia akan tetap berpegang teguh pada janjinya. Dia akan tetap setia pada janjinya itu. Nah, jadi hal itulah yang harusnya menjadi dasar-dasar untuk kita senantiasa bersyukur. Bahkan seperti tadi Pak Ramli juga sempat singgung, sekalipun mungkin keadaan kita seperti apa yang dikatakan oleh Habakuk, sekalipun kambing domba terhalau sudah, lembu sapi nggak ada di kandang, pohon zaitun mengecewakan, pohon-pohon eh, di ladang tidak menghasilkan, kita nggak lagi terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, tapi sungguh-sungguh hati kita limpah dengan ucapan syukur senantiasa yang keluar dari hati kita. Jadi mari hari ini kita semakin mengenal kasih setia Tuhan, semakin mengalami Tuhan secara pribadi, dan kita terus berpegang pada janji-janji Tuhan, sehingga kita terus bisa bersyukur dalam segala keadaan kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu, saya serahkan kepada Hengki. Oh, Pak Johan yang Pak Daniel ya, yang hari ini doa ya. Ya Pak. Oke, nanti Ko Heng yang doa dan akan ditutup oleh Pak Ramli. Silakan Ko. Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan kasih setiamu pada kami, suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang bersaudara dengan kami ya Tuhan. Engkau selalu urapi setiap kami dan kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sudah berikan kami kekuatan kesehatan. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami semua ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami juga sudah sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Semoga boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semua firman telah kami dengar ya Tuhan. Boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun masalah kami, apapun keadaan kami yang tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan mau ucap syukur senantiasa dan konsisten ya Tuhan di dalam segala hal. Dan kami dapat mengenal kasih-Mu ya Tuhan kepada kami semua atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Dan kami juga mengalami Tuhan atas kasih yang telah menyelamatkan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pak Dr. Ramli ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi cara luar biasa ya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Dan supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan. Jadi berkat bagi semua orangnya Tuhan. Dan terus Engkau tambah-tambahkan kapasitas dan pelayanannya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan juga ya Tuhan. Demikian profesi supaya dokter ya Tuhan boleh berkat buat Bungo dan sekitarnya Tuhan. Demikian kami juga doakan istri dan anak-anaknya. Kau juga berkati dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di program dia Tuhan. Engkau selalu berkati kami semua. Apabila ada setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Supaya kami semua boleh bersuka cita dan menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Dan kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya, tempat kami tinggal, ya Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, ya Tuhan. Jauhkan hal yang tidak kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau naikkan doa sepakat, ya Tuhan. Kami doakan, ya Tuhan, untuk Ibu Julastri Rondo Nuhu, ya Tuhan, yang sedang radioterapi maupun kemoterapi, ya Tuhan. Supaya dikuatkan, ya Tuhan, untuk menjalani pengobatan dengan kuasa bilurnya Tuhan Yesus, dipulihkan dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk Ibu Merianti, ya Tuhan, pemasang ring jantung yang dijadwalkan hari Kamis ini, ya Tuhan. Supaya dilancarkan, ya Tuhan, dijauhkan rasa khawatir. Tuhan selalu campur tangan dan ambil alih kendali, semakin dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Caca, ya Tuhan, semakin dipulihkan kekuatan kesehatannya, Tuhan, oleh kuasa bilurnya. Ibu Caca disembuhkan, disempurnakan kesembuhannya, supaya dia dapat melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan, ya Tuhan, atas pemulihan dan kesembuhan, ya Tuhan, buat Ibu Riana, buat Ibu Dr. Riana, ya Tuhan, dengan kuasa bilurnya Tuhan Yesus, disembuhkan, ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga Unity berdoa buat negara Republik Indonesia dan pemerintahnya, Tuhan. Engkau berkati Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan, aparat dan TNI Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan dan negara Republik Indonesia. Dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, tetap ada damai, aman, tentram buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin yang dari tertinggi, ya Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya. Demikian juga, ya Tuhan, pemerintahan daerah, ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW, ya Tuhan. Juga Engkau berkati, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati pada tanggal 27 November 2021, akan ada pemilihan pilkada, ya Tuhan, serentak di seluruh Indonesia. Engkau berkati, Engkau berikan keamanan, kedamaian, ya Tuhan, untuk setiap pemimpin di daerah provinsi, kota, untuk kemajuan, kemakmuran, dan keadilan semakin merata di setiap provinsi, kabupaten, kota, masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar untuk kemajuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan beri juga roh takut akan Engkau, ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani tetap bisa bebas beribadah untuk memuji muliakan Engkau dimanapun kami berada, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Demikian juga hasil bumi dan hasil alam juga Engkau berkati, ya Tuhan, supaya dapat dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja berada di berbagai denominasi, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya, selalu Unity bersatu memberitakan kabar baik, dan boleh menjadi garam dan terang, menjadi surat terbuka, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, dan datang bertobat sehingga boleh menjadikan Indonesia setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah, ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, atas kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua perbuatan-perbuatan tanganmu yang ajaib yang telah kami alami. Bahkan terlebih daripada itu, kami bersyukur karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, karena kasih-Mu yang telah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari kegelapan dan memindahkan kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk seluruh janji-janji-Mu, kasih setia-Mu yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami.
Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, usaha, bisnis, dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.